Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you are fine. Well, my name is Ahmad Mursyid. I'm an English teacher at SMK Mambaul Ulum Wonosari, Bondowoso. Okay, in these occasions, I would like to discuss or want to explain about announcement text. Well, everyone, let's get started. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang announcement text. Sebenarnya kita sering mendengar ataupun membaca apa itu announcement. Kita sering mendengar atau membaca announcement text di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, mall, ataupun di bandara, ataupun bahkan kita mendengar pengumuman lewat pengeras suara di masjid. Itu juga termasuk announcement atau pengumuman. Oke, yang pertama kita pelajari dulu yaitu pengertian announcement. Apa itu announcement? Oke, announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi announcement atau pengumuman itu adalah sesuatu yang dibicarakan, disampaikan dengan cara dikatakan atau diucapkan ataupun ditulis ataupun diketik untuk memberikan informasi kepada banyak orang atau kepada orang tentang apa yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang telah terjadi biasanya ini contohnya seperti berita duka, pengumuman berita duka atau death announcement. Dan yang akan terjadi biasanya seperti announcement about competitions, competitions atau school event, ya, acara sekolah. Oke, next. Di sini ada contohnya seperti pengumuman orang hilang. Jenis-jenis announcement text. Yang pertama yaitu pengumuman orang hilang, berita duka, berita pernikahan juga termasuk pengumuman, pengumuman pemenang lomba mungkin, dan lowongan pekerjaan, iklan, acara event seperti school events, ya, pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah. Dan itu semua jenis-jenis pengumuman atau announcement text. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang social functions. Fungsi sosialnya apa sih announcement text itu? Oke, announcement text yaitu to give information to people about something that has happened or something that will happen. Hampir sama ya, tujuannya adalah memberikan informasi kepada orang tentang sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu tentang structure of the text. Bagian atau kerangka yang menyusun teks itu apa? Nah, oke, yang ada beberapa versi ya, ada yang bilang terdiri dari 2 bagian dan ada yang 3. Oke, di sini saya menjelaskan yang 3 bagian. Oke, yang pertama yaitu head, title. Itu biasanya terletak di atas teks ya. Biasanya berisi judulnya ya, title. Misalkan teks pengumuman itu tentang apa? Dan misalkan tentang school events, yaitu lomba puisi. Misalkan pengumuman lomba puisi. Atau biasanya kalau yang spoken atau the announcement which is what is that, which is said orally atau disampaikan secara lisan itu biasanya tanpa title, langsung attention please atau dear mungkin ya. Oke, yang selanjutnya yaitu
body of announcements, oke. Atau main informations. Jadi segala sesuatu yang penting dalam teks announcement itu ada di main information ini, yaitu terkait dengan, biasanya ini menyampaikan tentang 5W1H ya, ada what, who, why, when ya, itu, atau apa, di mana ya, 5W1H, yang penting kata tanya itu, misalkan tentang apa pengumuman itu ya, di mana, where, when, di mana acara atau event itu berlangsung, kapan. Nah, biasanya tentang jamnya, waktunya, kapan. Nah, itu terdapat pada body of announcements atau main informations di bagian kedua. Dan biasanya ini banyak ditanyakan dalam soal-soal ya. Misalkan when will the event be held ya, kapan event tersebut atau acara tersebut diadakan. Nah, itu biasanya ditanyakan terletak di body of announcements. Yang terakhir yaitu closing atau penutup. Ini biasanya berisi tentang kontaks ya, kontak person tentang yang mengirim announcement itu, bisa dihubungi lewat nomor sekian. Nah, seperti itu. Ataupun bisa juga tanda tangan pengirim announcement tersebut. Biasanya berupa seperti ini kata-katanya, sincerely, atau ya sincerely, and then siapa yang mengirim, kemudian siapa yang mengirim announcement itu tersebut. Oke. Yang selanjutnya yaitu linguistic feature. Nah, ini ciri-ciri kebahasaannya yang terdapat dalam announcement itu apa? Yang pertama yaitu simple present, kedua simple present perfect, past tense, and simple future. Jadi empat tenses itu tergantung dari jenis announcement apa yang tertera di situ. Misalkan that announcement, itu kan berarti telah terjadi, bisa menggunakan present perfect atau past tense. Atau simple future di sini bisa digunakan untuk events atau competition atau lomba. Itu kan biasanya masih jauh-jauh hari, jadi dia menggunakan simple future, akan, yaitu menggunakan will atau going to. Oke. Linguistic feature sudah ya, kita ke selanjutnya yaitu langsung ke contoh atau the example of announcement text. Oke, everyone, kita sampai pada contoh announcement text. Oke, contoh kita kali ini yaitu tentang drama ekstrakurikuler. Nah, kita bisa lihat di situ title headnya yaitu drama ekstrakurikuler. To all students of grade 11 SMK PGRI 1 Kota Agung, this is an important announcement for you who wants to follow drama extracurricular. Please remember. Nah, di sini kita sudah masuk ke headnya atau ke body of announcement yaitu main informations. Please remember, we are going to exercise tomorrow morning to prepare the show in GSG Kota Agung. Nah, di sini ada hari, tanggal, waktu, jamnya, dan tempatnya. Sudah tertera jelas, yaitu tentang body of announcement-nya atau main information. Informasi utamanya ada di sini. Ya. Nah, biasanya yang sering ditanyakan yaitu yang di body announcement ini. Ya, seperti kapan, hari apa acara tersebut akan berlangsung, terus tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana ya. Terus please come before 4 PM. Oh ya, sorry. Di sini yang kembali ke atas yaitu please remember we are going to. Nah, di sini tenses yang digunakan yaitu simple future ya, akan terjadi, going to. Ya. Oke.
Please come before 4 p.m. Don't forget to bring your uniform and to make up to complete the training. Terus yang terakhir yaitu closing, penutup. Head of drama extracurricular, yaitu siapa yang mengirim atau menulis announcement teks tersebut. Dari sini saya harap kalian paham, dan saya mungkin minta maaf kalau dari awal penjelasan saya kurang jelas atau ada kesalahan. Bisa saya terima kritik dan sarannya, dan sampai jumpa pada video-video atau pembelajaran saya selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you later.